Oke, kali ini kita akan membahas pembahasan soal OSP Kimia 2019 nomor 20. Nah, jadi di sini soalnya dibilang bahwa produk utama dari reaksi berikut adalah, nah jadi di sini kita lihat bahwa reagen yang dimaksud pada soal ini dia merupakan bagian dari benzena kan. Otomatis untuk menjawab soal seperti ini teman-teman harus mengerti yang namanya materi aromatisitas benzena dan benzena tersubstitusi. Nah, dikarenakan soal nomor 20 ini dia termasuk kepada benzena tersubstitusi gitu. Jadi kita harus ngerti benzena tersubstitusinya itu seperti apa dulu kayak gitu. Nah, jadi sebelum menjawab soal nomor 20 ini, sebelum membahas nomor 20, kita harus ngerti konsep dari benzena tersubstitusi itu seperti apa dulu, oke? Nah, jadi untuk nomor 20 ini, berarti benzenanya itu sebagai substituen, ya kan? Jadi, intinya benzena sebagai substituen itu disebut dengan gugus fenil. Nah, jadi, teman-teman harus tahu, gak boleh asing lagi sama pengertian dari gugus fenil. Jadi, gugus fenil ini berarti benzena yang memiliki substituen gitu. Jadi benzena yang memiliki substituen disebut dengan gugus fenil gitu. Jadi selanjutnya jadi ini nih. Ini kayak contoh-contohnya gitu loh. Ada misal substituennya CH2, berarti ini juga termasuk dalam gugus fenil gitu. Yang dimana nama dari CH2-nya ini ialah bensil. Sedangkan untuk yang ini namanya, ini kan dia memiliki substituen, berarti ini dia juga termasuk dalam kelompok fenil gitu. Nah, selanjutnya benzen terdisubstitusi itu kan di sini kan yang tadi kan cuman sebagai substituen aja kan, tetapi di sini juga ada namanya terdisubstitusi, berarti yang disubstitusinya itu terdapat dua gitu. Disubstitusi kan di berarti kan ada dua substituen gitu kan. Berarti yang pertama itu di sini terdapat 3 istilah yang dimana orto, meta, para. Nah, jadi untuk orto ini posisi substituennya terletak pada nomor atom 1, 3. Sedangkan untuk meta posisi substituennya itu terletak pada 1, 3. Untuk orto tadi tuh pastinya 1, 2. Sorry ya. Untuk orto tadi 1, 2. Sedangkan untuk para, jadi berurutan aja gitu, ingat aja berarti untuk para 1, 4, orto, meta, para. Jadi orto itu yang pertama jadinya 1, 2, sedangkan untuk meta 1, 3, sedangkan untuk para 1, 4. Cara gampang ingat penempatannya yaitu ingat aja kayak gini. Ingat aja istilah yang namanya omepa. Nah, berarti omepa ini, orto ini berarti 1, 2, meta ini berarti 1, 3, sedangkan PA, para ini berarti 1, 4. Nah, kayak gitu ya. Jadi orto itu 1, 2, meta itu 1, 3, dan para itu 1, 4. Oke. Nah, jadi penempatannya kayak gini nih, aplikasinya contohnya kayak gini. Jadi orto itu berarti 1, 2. Ini kan nomor misal ini 1, berarti ini 2 kan. Jadinya gitu. O ini kayak sebenarnya langsung bisa aja tulis 1, 2 gitu. Tetapi dia disingkatkan aja menjadi O. Jadi O di bromobenzena. Di sini kan bromonya ada 2 gitu. Nah, jadi next untuk meta. Meta kan berarti kan substituennya terletak pada nomor 1 dan 3. Misal di sini nomor 1, di sini 2, di sini kan 3. Berarti substituennya dilambangkan aja dengan M gitu. Jadinya M ini kan udah menunjukkan 1, 3. Jadi meta kloroanilin. Ini kan kloroanilin gitu. Nah, selanjutnya begitu pula dengan P. P ini kan menunjukkan para, berarti ini kan terletak pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Substituennya terletak pada nomor 1 dan 4, sehingga dilambangkan dengan P. 1,4 klorofenol, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus tahu bahwa pada ini terletak pada substitusi kedua benzena ini, benzena atau pembahasan soal nomor 20 ini, dia membahas seperti kayak gini. Nah, jadi untuk substitusi kedua, benzena itu substitusi dapat mengalami substitusi gugus kedua gitu. Jadi benzena itu juga dia bisa mengalami substitusi yang akhirnya menyebabkan gugus kedua. Nah, contohnya di sini kita lihat bahwa anilin. Ini kan anilin. Jadi ini anilin. Anilin jika dia direaksikan dengan gas bromin, maka dia itu nanti akan menghasilkan seperti gini. Sedangkan misalnya nitro, jika dia
direaksikan dengan asam nitrat pada katalis H2SO4 dengan suhunya sangat panas, sangat tinggi, yaitu 100 derajat, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman lihat bahwa pada perbedaan nomor 1 dan nomor 2, pada perbedaan persamaan reaksi yang pertama dan juga untuk pada persamaan reaksi yang kedua, di sini sangat terlihat perbedaannya bahwa yang pertama-tama untuk persamaan reaksi yang pertama, dia itu tidak menggunakan katalis, ingat. Nih, jadi dia tidak perlu diberi katalis seperti benzena. Tetapi untuk persamaan reaksi yang kedua, dia itu memerlukan katalis berupa H2SO4 dan juga itu dia direaksikan pada suhu yang sangat tinggi, 100 derajat. Nah, jadi untuk persamaan reaksi yang kedua ini dia jauh lebih perlahan daripada benzen untuk ternitrasi, kecuali dengan reagnesia yang lebih kuat dan temperatur yang tinggi. Jadi untuk persamaan reaksi yang kedua ini dia itu dapat ternitrasi itu dengan H2SO4 atau katalis H2SO4 pada temperatur yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, jadi berdasarkan contoh yang ini, berarti kita dapat tahu bahwa NH2 itu dia merupakan gugus aktivasi, sedangkan NO2 itu dia merupakan gugus deaktivasi. Nah, gitu. Jadi gugus aktivasi itu seperti apa? Gugus aktivasi berarti gugus yang menyebabkan cincin lebih terbuka terhadap substitusi lebih lanjut. Nah, sedangkan untuk pengaruh dari gugus aktivasi ini apa? Pengaruh dari gugus aktivasi ini, dia akan menyebabkan produknya itu berarah ke arah orto dan para. Berarti orto kan 1,2 sedangkan para kan 1,4 gitu. Jadi substituen pada produk ini dia akan mengarah ke orto dan para. Sedangkan untuk gugus NO2 berarti dia termasuk dalam gugus deaktivasi, di mana berarti kan yang tadi gugus aktivasi kan gugus yang menyebabkan cincin lebih terbuka. Berarti gugus deaktivasi nama lainnya berarti gugus deaktivasi berarti adanya gugus ini, dia itu membuat cincinnya lebih terbuka. Kan yang tadi cincinnya lebih terbuka. Berarti kalau yang gugus deaktivasi berarti cincinnya itu lebih tertutup kayak gitu. Nah, selanjutnya karena cincinnya lebih tertutup, makanya dia produknya itu hanya ke meta. Meta berarti 1,3, sedangkan orto kan yang tadi 1,2, para berarti 1,4. OMEPA, ingat. Oke. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus langkah selanjutnya berarti teman-teman udah ngerti nih konsep dari benzenator substitusi. Berarti langsung aja kita ke pembahasan soal nomor 20 ya. Nah, jadi di sini nomor 20 yang ditanyakan produk utama dari reaksi yang ini. Nah, kita lihat reagen di sini, dia memiliki gugus karbonil pada jadi intinya reagen pada nomor 20 ini terdapat gugus atau terdapat fenil pada kiri dan juga terdapat fenil pada kanan. Ini fenil kiri, ini fenil kanan. Nah, kita lihat bahwa gugus karbonil pada fenil kiri ini dia mendeaktivasi cincin fenil, sehingga untuk substitusi elektrofilik ini gugus nitro itu agak sulit. Nah, jadi mengapa gitu? Karena untuk gugus karbonil, jadi ini kan yang ini, gugus karbonil yang ini nih. Nih. Sebatas O doang, bukan NH. Jadi intinya gugus karbonil itu terletak pada fenil kiri. Nah, jadi untuk gugus karbonil ini teman-teman lihat bahwa dia itu dapat mendeaktivasi cincin ke fenil, sehingga dia itu agak sulit untuk pada produknya itu terletak gugus nitro gitu. Nah, sedangkan kita lihat pada fenil kanan. Sebentar. Nah, pada fenil kanan kan yang ini, dari NH kayak gini kan. Nah, kita lihat pada fenil kanan. Pada fenil kanan ini dia terdapat gugus pendonor elektron amida. Nih, ini kan amida. Nah, jadi pada fenil kanan terdapat gugus pendonor elektron amida atau pasangan elektron pada amida itu, dia itu lebih menyukai delokalisasi pada cincin fenil, sehingga dia itu akan mengaktifasi cincin tersebut sehingga lebih mudah disubstitusi elektrofilik oleh gugus nitro. Nah, jadi karena gugus amida atau gugus fenil pada bagian kanan ini dia memiliki
amida, ya kan? Sedangkan amida ini dia itu masih memiliki pasangan elektron bebas. Nih, nomor atom N nih, jadi jumlah elektron bebas pada N ini dia itu masih terdapat. Jadi intinya untuk atom N dia masih memiliki pasangan elektron bebas, sehingga dia itu akan lebih mudah disubstitusi, karena syarat dari aktivasi itu juga berarti dia harus memiliki pasangan elektron bebas, sehingga dia itu akan lebih mudah untuk mengaktifasi cincinnya gitu. Nah, jadi karena NH ini kan dia akan terdapat pada fenil bagian kanan, sehingga produknya otomatis produk utamanya ini berarti kita dapat mengatakan bahwa gugus pendonor elektron ini dia mengarahkan ke substitusi pada posisi orto dan para. Nah, jadi kita lihat posisi orto dan para itu apa tadi. Nah, berarti itu dia terletak pada gugus aktivasi. Nah, jadi gugus aktivasi itu gugus yang menyebabkan cincin lebih terbuka terhadap substitusi lebih lanjut pengarahnya. Jadi pengarahnya kan yang tadi orto dan para seperti yang tadi udah dijelaskan kan. Nah, berarti dapat kita lihat pada nomor 1 sampai nomor 5. Di nomor 1 sini berarti NO2-nya kan terletak pada nomor 5 yang ini. Nih, nomor 5. Jadi di sini kita lihat bahwa berarti produknya itu di sini para. Nah, berarti 1 para kan berarti 1,4. Nah, jadi satunya yang ini dan 4-nya yang ini. Gitu. Jadi jawabannya yaitu E. Untuk senyawa yang nomor 5. Jadi para gitu. 1,4. Jadi nomor pada senyawa yang kelima ini dia lebih cocok gitu ya. Untuk hasil produk utamanya. Dikarenakan dia itu pada fenil bagian kanan ini dia tuh mengalami aktivasi gitu. Sedangkan untuk masih fenil bagian kiri dia itu mengalami deaktivasi, oke? Nih, dia mengalami deaktivasi. Nah, jadi seperti itu aja penjelasan dari pembahasan nomor 20.